kabar para penikmat kuliner Nusantara? Ketemu lagi dengan program 24 jam nih. Program yang akan membahas abis aneka ragam kuliner istimewa yang sayang banget kalau dilewatkan. Nah, pada episode kali ini 24 jam akan mengajak jalan-jalan ke kota Bandung, khususnya ke kawasan Pengalengan untuk menjajaki tempat wisata dan tempat makan yang seru dan menarik. Jadi langsung aja, ini dia 24 jam. Dari Jakarta ke Pengalengan Bandung, lebih enaknya sih keluar di Tol Buah Batu. Lebih dekat dan lebih cepat nyampenya. Nah, sebelum lanjut ke Pengalengan, gak ada salahnya dong menjelajahi makanan-makanan enak di sekitar Bandung Selatan ini. Buat sarapan pagi, kita bisa mampir dulu ke Jalan Macan. Di sini ada kedai lotek Macan yang legendaris. Dikatakan legendaris karena kedai makan ini sudah ada sejak tahun 1956. Widih, tuir banget ya. Sesuai dengan namanya, lotek Macan menu andalan di sini sudah pasti ya lotek. Selain lotek, menu lainnya adalah kolak campur. Kolak campur di sini juara banget loh. Bayangin aja, satu porsi kolak campur isinya ada 6 jenis bubur. Ada kolak pisang, bubur jali, bubur sagu, candil, bubur lemu, dan bubur ketan hitam. Wih, kebayangkan rasanya. Rasa gurih dan manisnya melebur jadi satu di mulut. Bener-bener lazis. Satu porsi kolak campur harganya Rp15.000. Sepadan dan cocok sama rasanya. Kedai lotek Macan ini sekarang dikelola oleh generasi ketiga sang penjual. Kedai ini juga menyediakan banyak pilihan masakan rumahan. Kalau lagi pengen sarapan yang hangat dan berkuah, bisa langsung pesan soto Bandung. Ya walaupun kuahnya berwarna bening, tapi rasa gurih dan segarnya bener-bener mantap deh. Perpaduan potongan daging sapi, irisan lobak, dan kacang kedelainya juga pas banget di lidah. Perut udah kenyang kan? Yuk iseng melipir dulu ke Pasar Buku Palasari buat jalan-jalan pinter. Pasar buku yang sudah ada sejak tahun 1980 ini menyediakan berbagai jenis buku pelajaran, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Pasar Buku Palasari juga dikenal sebagai gudangnya buku antik atau buku langka. Ada pula kios yang menjual komik dan majalah bekas loh. So, buat para pengunjung yang hobi mengoleksi jenis buku tersebut bisa langsung ke sini. Selain murah harganya, juga bisa ditawar. Pokoknya nggak rugi deh. You push me, I don't have the strength to resist or control you. Kelar belanja buku, boleh dong kita isi perut lagi. Mumpung lagi ada menu unik nih di Jalan Buah Batu nomor 140. Kalau biasanya pizza selalu identik dengan daging sapi dan ayam, di Pizza Pino ini kita bisa mencobai pizza buah. Wah, bener-bener beda dari yang lain. Salah satunya adalah mixed fruit pizza atau pizza buah campur. Proses pembuatan pizza buah ini tak jauh berbeda dengan pizza pada umumnya. Potongan buah pisang, strawberry, dan apel ini diletakkan dalam adonan pizza. Ditambah crumble, keju cheddar, dan keju mozzarella. Nah, sekarang pizzanya siap di oven. Voila, pizza buah campur ini siap dinikmati. Bau wangi keju yang bercampur aroma buah-buahannya bener-bener bikin hati berdesir. Soal rasa jangan ditanya lagi, enak dan unik. Pizza buah campur kayak gini harganya Rp47.000. Harga yang cukup sepadan untuk sebuah cita rasa baru. Nah, untuk menemani makan pizza, boleh pesen minuman yang asik. Ini dia namanya minuman yang patut dicoba, Green Lava. Minuman berwarna hijau terang ini terbuat dari campuran sayur chaisim, jus apel, jus lemon, dan juga jeruk sunkist.
Rasanya menggigit banget deh. Rasa asamnya benar-benar bisa bikin mata melek. Makan pizza, boleh nih iseng melipir ke Jalan Terusan Kopo Soreang kilometer 11 buat menikmati legitnya minuman bajigur. Di sini bajigurnya lain daripada yang lain loh. Bajigur di sini dipadu-padankan dengan buah durian. Wah, kebayang kan rasanya? Legit, manis. Bener-bener nikmat banget. Selain bajigur durian, kedai Bajigur Asoy yang sudah ada sejak tahun 2009 ini juga punya menu favorit lain yang gak kalah ngehits. Ini dia, durian bakar. Yang disebut dengan durian bakar adalah perpaduan antara ketan hitam, durian panggang, dan kelapa bakar. Proses pembuatan durian bakar yang super duper mantap ini ternyata cukup panjang dan rumit loh. Setiap bahan diolah dengan cara yang unik. Kelapa yang digunakan adalah kelapa yang sudah agak tua karena memiliki tekstur daging yang tebal. Kelapa ini lantas dibakar selama 3 jam. Iya, tujuan pembakaran ini agar daging kelapanya menjadi lebih alot dan juga kenyal. Sambil menunggu kelapa bakar matang, buah duriannya disiapin juga. Buah durian ini dibungkus menggunakan aluminium foil, lantas dipanggang di oven selama 1 jam. Pemanggangan berfungsi agar aroma dan rasa durian menjadi lebih legit. Nah, untuk bahan ketan hitamnya, ketan ini diolah secara khusus. Ketan dimasukkan ke dalam kelapa bakar, lantas dibakar sampai matang. Karena menggunakan air kelapa bakar sebagai air rebusan, nggak heran kalau rasa ketan hitamnya pulen dan gurih banget. Kelapa bakar, durian panggang, dan ketan hitam ini disajikan bersama dengan taburan gula aren. Jangan ditanya rasanya seperti apa ya, melihat proses pembuatannya aja pasti udah tahu kalau rasanya pasti enak banget. Legitnya selangit. Sayangnya menu durian bakar ini hanya tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Satu porsi durian bakar ini harganya hanya Rp20.000. Nah, gimana? Kalau udah ngiler langsung aja ya mampir ke sini buat ngebuktiin rasanya. Kedai Bajigur Asoy buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan kini saatnya makan siang. Ada banyak pilihan menu makan siang yang siap menggoyang lidah, mulai dari bebek asap sampai dengan makanan berkuah semacam mie bakso ini. Nah, kalau siang-siang gini lagi nggak kepengen makan nasi, langsung aja datang ke Jalan Lodaya nomor 123. Di sini ada mie bakso Akung yang setiap saat selalu ramai dan penuh dengan pembeli. Mie bakso yang berdiri tahun 1996 ini memang terkenal banget karena kelezatannya. Gak heran dong, banyak artis dan juga pejabat yang doyan banget makan di sini. Menu favoritnya mie yamin manis. Yamin manis adalah mie yang dicampur bumbu kecap dan ditaburi dengan potongan daging ayam cincang. Rasanya benar-benar buena. Perpaduan rasa manis dan gurih dari daging cincangnya benar-benar pas banget. Makan mie yamin manis nggak boleh sendirian dong, harus ada pendampingnya. Nah, pilihan pendampingnya ada bakso daging sapi, batagor, siomay, pangsit, tahu, dan ceker ayam. Porsinya banyak pertama, terus udah gitu emang enak rasanya, emang enak. Oh iya, mie dan semua pilihan pendampingnya dijamin fresh dan juga bebas bahan pengawet karena dibuat sendiri oleh sang pemilik. Aman lah pokoknya. Untuk menikmati satu porsi mie yamin manis dengan pendamping komplit cukup membayar Rp37.500. Selain mie yamin manis, ada juga mie yamin asin dengan rasa asin dan gurihnya yang pas banget.
rekan yang lain langsung aja meluncur ke dapur Bebek untuk menyantap menu uniknya, yaitu bebek asap. Sekilas sih, proses pengolahan bebek asap ini mirip dengan bebek bakar. Tapi sang pemilik mengklaim bebek yang sudah direbus dan dibumbui ini nggak dibakar, melainkan diasap. Ya, apapun namanya, yang jelas bebek asap ini rasanya enak. Gurihnya meresap sampai ke tulang. Ini yang spesial di sini apa? Bebek asap. Soalnya udah gurih, enak. Apa sih namanya tuh gurihnya tuh hampir sampai ke tulang-tulangnya. Nah, buat pendamping makan bebek asap, brokoli lada hitam kayaknya pas banget. Sayur brokoli, daging sapi, dan bawang bombay dimasak dan diberi bumbu lada hitam. Biar pedasnya makin mantap, ditambahin juga dong potongan cabai rawit. Rasa pedasnya benar-benar bikin mata melek. Abis makan siang enak, saatnya melanjutkan perjalanan. Jarak tempuh dari Bandung ke Pengalengan sekitar 2 jam aja sih kalau nggak macet. Kalau melewati daerah Banjaran, jangan lupa mampir buat makan rujak Ciherang yang legendaris. Pengelola rujak Ciherang sekarang ini adalah generasi keempat dari Mpok Empeh yang merupakan perintis usaha rujak Ciherang. Sampai kini pamor rujak Ciherang nggak pernah surut. Terbukti banyak pelanggan setianya yang kerap mampir. Tahu saya dari zaman SD, sering kesini dari dulu. Sampai sekarang udah punya anak 1, sering kesini. Beda dari yang lain bumbunya. Sekilas rujak Ciherang ini memang gak ada bedanya dengan rujak yang lain. Perbedaannya baru berasa kalau udah mencicipinya. Kayak apa sih? Jadi penasaran. Keistimewaan rujak Ciherang memang terletak pada bumbu rujaknya. Pok Empeh menambahkan buah kecombrang atau buah honje pada adonan bumbu rujak. Buah kecombrang ini bikin aromanya jadi lebih sedap. Terselip juga rasa getir mirip kinang. Untuk menikmati kesegaran rujak Ciherang ini hanya perlu membayar Rp8.000. Dalam satu hari 60 porsi rujak mampu terjual habis. Nah, gimana? Kalau pengen mencicipi sensasi rujak yang beda dengan yang lain, bisa langsung meluncur ke Jalan Raya Banjaran nomor 89 Sasak 2. Kiosnya buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Makan rujak Ciherang, lanjut yuk berwisata alam ke Situ Cilenca di Pengalengan. Situ Cilenca adalah danau buatan yang luasnya mencapai sekitar 1.400 hektar dengan kedalaman 17 meter. Danau ini memang memiliki pemandangan alam yang indah banget. Gak heran kalau setiap weekend banyak orang yang sengaja datang ke sini untuk menikmati keindahan Situ Cilenca. Untuk wisata, Situ Cilenca menyediakan beberapa wahana permainan. Kalau pengen santai, kita bisa naik perahu dan berkeliling mengitari situ. Harga sewanya sekitar Rp20.000 per orang. Nah, kalau pengen cobain main air yang cukup ekstrim, kita bisa mencoba rafting. Harga sewanya sih lumayan menguras kantong, sekitar Rp150.000 per orang. Tapi dijamin seru dan puas, soalnya harga segitu udah termasuk biaya pendamping alias guide-nya. Bagi yang gak berani rafting, bisa juga cobain flying fox. Lumayan seru loh, soalnya mendaratnya bukan di darat, tapi di danau. Ya udah pasti dong basah-basahan. Selain wisata danau, ada juga kebun buah arbe yang letaknya tak begitu jauh dari Danau Cilenca. Di kebun arbe ini kita bisa memetik dan mencicipi buah arbe matang langsung dari pohonnya. Dengan Rp7.500 per orang, kita boleh membawa pulang 1 keranjang arbe. Asik kan? Yang berjarak 45 km di sebelah selatan kota Bandung, selain berhawa sejuk juga banyak menyimpan potensi kekayaan alam. Selain terkenal karena perkebunan tehnya, Pengalengan juga dikenal sebagai daerah penghasil susu sapi. Nah, mumpung lagi di Pengalengan, gak ada salahnya mampir ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pengalengan atau disingkat KPBS untuk melihat proses pengolahan susu sapi.
KPBS adalah sebuah koperasi yang beranggotakan 5.000 peternak sapi perah di Kecamatan Pengalengan, Bandung, Jawa Barat. Koperasi yang berdiri tahun 1969 ini setiap harinya menampung susu sapi perah milik para peternak untuk diolah dan dipasarkan ke daerah lain. Ada banyak produk susu yang dihasilkan oleh KPBS. Ada susu segar kemasan, yogurt, mentega, keju mozzarella, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia nih produk andalannya. Susu sapi segar kemasan kayak gini tersedia dalam 4 macam rasa. Ada rasa original, coklat, madu, dan juga strawberry. Habis berkunjung ke KPBS, lanjut yuk mampir buat beli oleh-oleh khas Pengalengan, permen susu dan juga dodol susu. Karena Pengalengan merupakan gudangnya susu sapi, maka nggak heran kalau warga setempat memanfaatkan susu sapi untuk diolah menjadi makanan khas yang bisa dijadikan oleh-oleh khas Pengalengan. Satu industri rumahan yang memproduksi dodol dan permen susu adalah Home Industry, TK atau singkatan dari Taman Kanak-Kanak. Hihi, lucu banget namanya. Industri ini udah ada dari tahun 1970 loh. Namanya sengaja dibuat lucu agar bisa menempel akrab di benak pembeli. Dalam satu hari TK bisa memproduksi 4 kuintal permen dan juga 1 kuintal dodol susu. Ada 2 rasa dodol susu yang dipasarkan, rasa original dan juga rasa wijen. Semuanya enak, manis, dan susunya berasa banget. Cocok buat oleh-oleh. Menjelang sore kayak gini, cocoknya sih berendam air panas. Apalagi hawa di Pengalengan kan dingin banget. Kalau setuju, langsung aja datang ke pemandian air panas Cibolang. Pemandian air ini sudah ada sejak tahun 1985. Kawasan Cibolang berada pada ketinggian 1.450 meter di atas permukaan laut. Luasnya mencapai 2 hektar. Nggak heran kalau tempatnya asik banget. Sambil berendam air panas, bisa menikmati keindahan alam pegunungan. Sumber mata air panas Cibolang ini berasal dari Gunung Windu. Air di sini warnanya jernih dan kadar belerangnya nggak begitu tinggi. Jadi baunya juga nggak terlalu menyengat. Selain untuk menghangatkan tubuh, berendam di sini juga dipercaya bisa menyembuhkan rematik dan penyakit kulit loh. Layak dicoba nih. Berendam air panas emang menjadi kegiatan favorit para wisatawan. Temperatur di sini lumayan dingin, berkisar 23 hingga 25 derajat Celcius. Selain berendam, kita juga bisa cobain terapi ikan. Ikan-ikan kecil ini akan menggigit kaki para pengunjung. Rasanya ya hanya geli-geli kayak digelitik aja. Ikan jenis garapura yang berasal dari Timur Tengah ini dipercaya bisa membersihkan sel-sel kulit mati loh. Habis berendam air panas, pasti berasa lapar ya. Pengennya sih makan malamnya di Pengalengan aja. Nah, ada pilihannya nih, ada 2. Mau sop buntut sapi atau sate kambing. Dua-duanya sih oke banget. Kalau lagi kepengen yang berkuah dan hangat, langsung aja meluncur ke rumah makan Asti yang terletak di Jalan Raya Pengalengan. Rumah makan yang ada sejak tahun 2007 ini terkenal karena kelezatan sop buntutnya. Tuh, lihat. Sop buntut daging sapinya. Wih, mantap gedenya. Kuahnya juga kelihatan seger banget. Sop buntut ini wajib disajikan bareng potongan tomat, daun bawang, dan bawang goreng. Aroma daging dan gurihnya aja udah kecium dari kepulan asapnya. Konon rasa sop buntut di sini emang jos gandos. Daging sapinya bener-bener gak ada lemaknya karena direbus sampai 2 kali. Selain itu, kuahnya gurih dan selalu disajikan saat masih panas. Pokoknya cocok banget buat disantap di daerah dingin. Hihihi. Selain sop buntut, menu lain yang gak kalah endes adalah iga bakar hot plate. Walaupun bumbu iga bakarnya sederhana, tapi rasanya mantep abis. Iga sapi ditumis bareng saus tomat, cabai, bawang bombay, dan daun bawang. Setelah matang, iga ditaruh di lempengan hot plate yang udah dipanasin. Lihat tuh, iga bakarnya benar-benar menggiurkan kan? Seporsi sop buntut harganya 37.000 aja. Meski agak mahal, tapi dijamin gak akan kecewa sama rasanya. Pilihan makan malam lain yang gak kalah enak, ya ini nih, sate kambing. Bau kepulan asam bakaran satenya wangi banget. Bener-bener bikin perut keroncongan.
Sate kambing ini adalah menu andalan di rumah makan Erna di Jalan Raya Pengalengan. Sate kambingnya diambil dari daging kambing muda dan pilihan. Ada 2 macam bumbu yang bisa dipilih, bumbu kacang atau bumbu kecap. Seporsi sate kambing harganya 25.000. Selain sate kambing, menu lain yang gak kalah nendang adalah sop kaki kambing. Daging kaki kambingnya empuk banget. Kuahnya juga gurih dan segar. Pokoknya sop kaki sapi ini rasanya mantep abis deh. Sayang untuk dilewatin. Nah, kalau jadi ngiler gara-gara lihat ginian, buruan datang ke sini. Rumah makan ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gak kerasa ya kalau kita udah menjelajahi beragam cita rasa kuliner dan wisata di kawasan Bandung Selatan ini selama 24 jam. Waktu seakan berlalu begitu cepat. So, sampai ketemu lagi di program 24 jam minggu depan. Bye!